tetap semangat, tetap akal sehat ya di tengah situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu menyampaikan kabar yang ngeri-ngeri sedap ini. Kata Zulkifli Hasan ini ketika dia bicara di Surabaya pekan lalu, dana atau anggaran sebesar 71 triliun dari APBN itu kalau untuk membiayai program makan siang itu hanya cukup sampai bulan Juni 2025. Saya nggak nyebutnya makan siang gratis atau makan siang bergizi ya, karena oke lah, nanti soal itu nggak usah kita bahas dulu deh. Pokoknya yang penting ada makan dulu dan cukup dulu gitu ya. Yang lebih mengejutkan itu Istana mengklaim untuk program awal makan siang gratis di 26 provinsi itu sebagian anggarannya itu menggunakan dana pribadi dari Pak Prabowo Subianto, Presiden Prabowo. Bagaimana kelanjutan program andalan pemerintahan Prabowo itu? Karena wacana penggunaan zakat atau makan siang gratis itu sekarang ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas malah minta untuk sementara program itu di stop saja, ya di stop terlebih dulu atau ditunda lah, karena ini katanya belum menjangkau madrasah dan pesantren. Ini bisa menimbulkan kecemburuan karena tidak merata gitu. Jadi sangat jelas ini program makan siang gratis ini, makan siang aja, lagi itu saya tadi lupa menyebutnya ya. Nah, bukan makan siang ya, malah di MBZ itu makan makan pagi atau pokoknya program makan inilah ya, program makan gratis atau makan bergizi. Susah juga nyebutnya ya. Ini jelas akan jadi pertaruhan politik bagi pemerintahan Prabowo. Kalau Wakil Presiden Gibran sih saya kira ini dia paling yang dikhawatirkan kalau sampai kemudian dihentikan itu dia akan kehilangan mainan ya. Tapi dia kan sebagai orang yang biasa bermain pasti bisa mendapatkan mainan baru lagi selain meninjau pelaksanaan program makan ini ya. Pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan itu disampaikan di Surabaya pekan lalu ini dalam rapat koordinasi dengan pemerintahan Provinsi Jawa Timur ya. Dan tentu ini jadi alarm tanda bahaya. Menurut Zulkifli Hasan, ini program makan siang ini yang dimulai tanggal 6 Januari lalu itu, kalau ini sekarang dialokasikan dana 71 triliun cuma cukup sampai bulan Juni. Jadi hanya pertengahan tahun saja. Padahal sekarang ini kan baru 26 provinsi yang mendapat program tersebut. Nah, kalau semua provinsi tahun depan diharapkan mendapat semua program ini, program makan ini, ya maka sampai akhir tahun itu dibutuhkan dana sebesar 420 triliun. Pertanyaannya anggarannya itu dari mana? Besar 420 triliun ini. Sekarang ini kan beban APBN itu sudah sangat berat. Penerimaan pajak dipastikan meleset. Apalagi kan pemerintah membatalkan kenaikan BPN 12% untuk barang-barang non mewah dan jadi hajat hidup orang banyak. Saya sih nilai ini keputusan yang tepat ya, walaupun ya resikonya pemerintah kehilangan pendapatan. Karena diperkirakan ini perolehan dana kenaikan PPN 12% itu, kalau semuanya kena gitu, termasuk kita semua ini, pemerintah itu paling akan dapat tambahan pemasukan 70 sampai 80 triliun. Tapi ada juga yang memperkirakan itu malah hanya 50 triliun saja. Sementara dampaknya itu wah, sangat berat sekali, sangat luas memukul rakyat kecil. Bakal terjadi PHK di mana-mana karena perusahaan-perusahaan juga banyak bangkrut. Ujung-ujungnya juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menambah beban pemerintah lagi. Jadi dihitung dari manfaat dan mudorot ini ya, kenaikan PPN 12% secara keseluruhan itu ya memang lebih banyak mudorotnya. Sudah tepatlah keputusan pemerintah itu. Kalau begitu dari mana dong dananya itu kalau program makan ini untuk anak sekolah itu akan terus dilanjutkan. Masuk terus-terusan Pak Prabowo merogoh dari kantongnya sendiri. Ini saya kira bukan hanya Pak Prabowo ini, termasuk Hasim ya. Adiknya yang juga konglomerat itu. Tapi walaupun sekonglomeratnya mereka sekaya-kayanya Pak Prabowo dan Hasim, ya kalau terus-menerus untuk membiayai makan seluruh anak sekolah di Indonesia, ya seberapa lama itu dan apakah kuat gitu loh. Ini kan urusan negara, ya jadi baguslah Pak Prabowo rogoh kantongnya sendiri, tapi nggak boleh terus-teruskan Pak Presiden ya. Selain ini tata kelola pemerintahnya nggak bagus, ya itu tadi seberapa kuat sih. Saya bukan menghina Pak Prabowo, tapi kalau untuk ngasih makan seluruh rakyat Indonesia dan bertahun-tahun itu kan seluruh anak sekolah maksud saya. Ya siapapun saya kira nggak akan kuat gitu. Kemudian Ketua DPD RI itu Sultan Najamuddin
mengusulkan ini penggunaan dana zakat saja katanya begitu ya. Tapi kemudian ini ditolak Majelis Ulama Indonesia dan juga PBNU. Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dan Ketua PBNU Fahrul Razi itu dengan tegas menolak. Saya kira wajar ya kalau penggunaan zakat itu nggak boleh sembarangan karena penggunaan dana zakat itu kan sudah jelas siapa penerimanya itu ya. Kaidah fikihnya itu sangat jelas itu. 8 asnaf disebut sebagai para mustahik itu dan antara lain memang ini adalah fakir miskin dan anak-anak yatim itu masuk di situ gitu. Tapi kan problemnya makan siang ini yang diberikan oleh pemerintah itu tidak hanya khusus menyasar anak miskin dan anak yatim, tapi banyak anak-anak kaya juga tetap mendapatkannya. Itu namanya program pemerintah yang diberikan kepada seluruh anak-anak sekolah ya. Jadi ini jelas kalau dilakukan ini bakal melanggar syariah. Nah, itu nggak boleh. Itu benar-benar big no yang nggak boleh dilakukan. Ketua Umum PBNU Yahya Stakuf sebenarnya sebelumnya menyarankan penggunaan dana infak dan sedekah. Memang aturannya kalau infak dan sedekah ini lebih lentur ya, tidak seperti zakat. Zakat jelas ada hanya 8 asnaf atau 8 mustahik yang berhak menerimanya. Sementara kalau Fahrul Razi itu ya menyatakan kan masih banyak tuh dana-dana CSR dari BUMN gitu ya. Sebaliknya kalau Buya Anwar Abbas ini dia justru bukan hanya menyoroti soal zakatnya, tapi dia juga minta sementara ini di stop dulu lah, ditunda dulu lah karena ternyata ini belum merata, madrasah dan pondok pesantren belum memperoleh program itu. Jadi ini nanti bisa terkesan menimbulkan ketimpangan yang tidak bagus. Tapi saya pikir kalau ditunda, nggak mungkin lah. Karena ini janji, salah satu janji utama kampanye Pak Prabowo. Dan ini janji yang paling pertama direalisasikan bersama dengan soal pembangunan 3 juta rumah gitu ya setiap tahunnya. Nah ini kalau usulan dari Pak Fahrul tadi, Ketua PBNU tadi diperluas, itu saya kira sangat mungkin ya, bukan hanya CSR ini. Kalau BUMN saya sih mengusulkan itu misalnya apa ya termasuk komisaris-komisarisnya itu bukan dana CSR. Komisarisnya kalau bisa dipangkas saja ya karena realitasnya itu kan banyak sekali di BUMN itu komisarisnya itu sangat banyak bahkan ada satu BUMN, seingat saya ini, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, ini PTPN itu, holdingnya itu, direksi sama komisarisnya lebih banyak komisarisnya, ngapain ada komisaris sebanyak itu ya, yang kerja kan para direksi ya, komisaris ini kan sebenarnya antara ada dan tiada ini ya, banyak ini sebenarnya untuk mencarikan pos untuk para relawan begitu, dan juga mencarikan para tambahan untuk para pejabat tinggi negara yang gajinya ya kalau dibilang kecil sih nggak kecil tapi mungkin buat mereka itu kurang gitu ya. Jadi kalau BUMN saya sih mengusulkan seperti itu ya, pangkas itu para komisaris-komisarisnya begitu ya, dan CSR-nya itu jangan digunakan untuk kepentingan politik karena ini banyak sekali CSR BUMN itu dibagi-bagikan kepada politisi untuk kegiatan politik. Jadi sekarang fokus saja gitu ya. Yang lain ini perlu perampingan kabinet ya. Ini juga gede loh dampaknya ya. Karena kan ada 109 orang ya di pemerintahnya Prabowo, di kabinet pemerintahan Prabowo, mulai dari Menko, Menteri, Wakil Menteri, kemudian Kepala Badan, dan juga utusan-utusan khusus dan sebagainya itu. Kalau ini dirampingkan, ini pasti dampaknya sangat banyak. Karena jangan lupa ya, kalau kementerian ini, nomenklaturnya ini dirampingkan, maka yang akan dihemat banyak banget ini. Mulai dari tentu saja jumlah menterinya, wamennya, kemudian dirjen-dirjen, sekjen dan dirjen-dirjen, staf khusus, dan juga pegawainya yang ada di situ, dan juga fasilitas perkantorannya. Ini dihemat bisa sangat banyak. Nah, mumpung saya ngomongin staf-staf ini, terutama staf khusus, itu sebenarnya nggak perlu juga lah. Apalagi kalau sekarang ini kan faktanya seperti di Kementerian Komdigi itu, malah yang jadi staf khusus itu buzzer. Buzzer pembencinya Pak Prabowo, enak aja. Dia kerjaannya dulu maki-maki Pak Prabowo, sekarang pemerintahnya Prabowo, dia malah dikasih jabatan dan dikasih gaji itu dari APBN. Dan saya pastikan ini nanti dia nggak mungkin cuma staf khusus saja, karena staf khusus saja mungkin gajinya nggak cukup. Dia pasti akan dicarikan posisi di komisaris gitu, yang gajinya sangat besar. Nah kayak gini dipangkas saja gitu ya. Banyak sekali lah yang dilakukan gitu ya. Jadi menurut saya ini jadi mulai dari menteri-menteri, kemudian pejabat tinggi, staf khusus, komisaris-komisaris BUMN, dan sebagainya itu mestinya mengikuti jejak dari pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK. Ini dipotong gajinya minimal 2,5% ya. Dan itu pun dipastikan nggak bakal bikin miskin. Karena kata Wakil Ketua KPK Rohcahyanto itu gaji mereka itu cukup besar kok gitu ya. Ini namanya orang yang sangat bersyukur ya. Dia merasa gajinya cukup besar.
Padahal ini masih ada tambahan-tambahan komisaris, dan kalau komisaris perusahaan-perusahaan yang gede, misalnya seperti Pertamina, Telkomsel, Main ID dan sebagainya, itu miliaran tuh gaji dari komisaris itu, padahal kerjanya nggak jelas ini ya. Kalau kemudian ini semua diikuti, dan saya ingatkan juga pimpinan KPK dan Dewas KPK itu harus semua, ini kan belum semuanya itu ya, melakukan program itu dan diikuti oleh pemerintah ya, itu saya kira program-program itu berjalan, ada contoh yang jelas, baru kita bisa mengajak masyarakat untuk melakukan crowdfunding ya. Saya yakin rakyat pasti mau kalau sudah ada contohnya. Kalau sekarang rakyat diminta untuk patungan begitu ya, pasti nggak mau. Enak aja, hidup gue udah susah, lu yang enak-enak menerima fasilitas negara, dan kalau gue lagi jalan lu pakai mobil nguing-nguing, gue diusir, disuruh minggir. Beneran, padahal itu ternyata yang lewat hanya mobil utusan khusus yang di dalamnya nggak ada siapa-siapa. Hanya sopir saja, pasti rakyat boro-boro mau, tapi marah. Tapi kalau pemerintah melakukan itu, dan itu saya kira sebenarnya Pak Prabowo sudah mulai mencontohkan, tidak tidak harus dipotong gajinya, tapi malah dia merogoh kantongnya sendiri untuk membiayai makan siang ini, rakyat pasti mau ya. Kenapa? Karena bangsa kita ini memang dikenal sangat dermawan, dan itu levelnya bukan hanya di dalam negeri saja, tapi di dunia ini orang Indonesia itu terkenal paling dermawan. Ini datanya menunjukkan bahwa peringkatnya paling atas ya. Indonesia itu dari 10 besar negara paling dermawan. Di bawahnya itu ada Ukraina, Kenya, Liberia, baru kemudian di tempat kelima itu Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat yang katanya negara super kaya raya itu ternyata warganya nggak sedermawan bangsa Indonesia. Nggak pelit, tapi nggak sedermawan kita. Ukraina yang sekarang lagi perang bawa belur, ternyata mereka termasuk warganya dermawan. Dari data tadi jangan dianggap bahwa orang miskin itu pelit. Justru mereka yang malah paling dermawan. Jadi orang Indonesia ya yang banyak miskin ini ternyata paling dermawan. Nah, saya kenapa menyebut bahwa belum nggak ada jaminan orang kaya atau negara yang maju itu orang-orangnya dermawan, karena selain daftar 10 orang 10 orang yang atau negara yang paling dermawan tadi itu, hanya 3 yang masuk, negara maju yang masuk, dan itu banyak di peringkat bawah. Amerika Serikat tadi di peringkat 5, kemudian Kanada di peringkat 8, dan Selandia Baru itu di paling buncit di peringkat 10.